Di video kali ini saya tunjukkan cara bagaimana Anda dapat menjual produk digital dengan bantuan ChatGPT dan Canva. Oke, di sini mungkin Anda ada sebagian yang masih bingung. Bang, gimana caranya kalau saya jual template Canva? Di sini saya akan kasih step by stepnya ya, kasih gambarannya. Biar Anda mudah untuk menjual produk digital. Minimal 1 juta Anda bisa dapatkan dengan cara menjual produk digital ini. Ya, di sini saya akan coba menggunakan ChatGPT dan Canva. Mungkin sebagian dari Anda akan nanti cari ide di ChatGPT seperti saya ini. Nah, di sini saya kasih tahu gimana sih cara berpikirnya. Mungkin Anda masih masukin prompt itu masih asal-asalan ya, basic aja. Dan Anda belum baca prompt digital saya yang prompt engineer. Nah, baca dulu di sana e-booknya gimana cara membuat prompt yang bagus agar hasil outputnya juga lebih baik dan lebih bagus. Nah, di sini saya coba kasih pertanyaan yang basic aja yang mungkin Anda juga akan lakukan itu ketika menggunakan ChatGPT. Misalkan berikan saya ide cara jual produk digital dengan menggunakan Canva. Mungkin jawaban Anda akan sama seperti ini ya. Template media sosial, e-book, workbook, infografis, template presentasi, flyer dan brosur, kartu ucapan, poster, CV, newsletter template, menu restoran, dan lain-lainnya. Atau masih ada lagi, misalkan Anda bingung minta 20 lagi, minta 30 lagi. Nah, di sini saya coba kasih gambaran gimana ya cara mengimplementasikan ide dari ChatGPT kalau Anda dapat hasil jawaban yang seperti ini. Nah, di sini misalkan ya, di sini ada template media sosial. Sulit nampaknya ya. Di sini kan juga dia juga dikasih detail ya. Misalkan template media sosial itu apa sih? Buat dan jual template untuk Instagram post, story, Facebook cover, Twitter, header, desain untuk menarik dan menarik akan sangat dicari oleh bisnis yang ingin meningkatkan presentasi mereka di sosial media. Nah, itu Anda mikir untuk orang yang berada di sosial media. Coba dipikirkan lagi, ada nggak ya kalau misalkan nggak dari sosial media? Misalkan untuk kerjaan, untuk sekolah. Nah, template tapi dalam bentuknya. Kira-kira apa? Kemudian, misalkan di sini ada flyer. Flyer itu apa? Brosur untuk berbagai acara atau promosi produk. Desain yang menarik dan informatif sangat penting. Nah, kita bisa gabungin di sini ya. Dari template media sosial, kemudian flyer dan brosur. Nah, kita punya ide. Misalkan saya dapat idenya gini. Nah, emang di sini butuh jam terbang ya. Oke, saya dari template kalau saya nyasar orang bisnis nggak bisa, tapi saya misalkan kerja di tempat saya sekarang dan orang tuanya di sana dan di sana banyak orang-orang seusia saya yang punya anak dan dia baru masuk sekolah misalkan. Di sini saya bisa bikinin dia flyer atau brosur yang dalam bentuk template, misalkan jadwal jadwal pelajaran. Nah, kita bisa bikin jadwal pelajaran meskipun di sini dia nggak ngasih tahu ya si ChatGPT. Tapi dengan misalkan menggabungkan dari template ini, dari template, oke, flyer atau brosur, apa yang suka dipakai orang brosur, misalkan selain orang buat bagi-bagi promosi, oh iya, misalkan kita brosur kita buat aja desainnya dalam bentuk template seperti ini untuk jadwal sekolah anak, ya kan? Mengingat teman-teman saya ini banyak nih anak-anaknya yang baru masuk sekolah dan pasti dia butuh akan ini. Jadi seperti itu cara berpikirnya, brainstormingnya. Emang dibutuhkan jam terbang ya untuk masalah ini ya. Jadi Anda mungkin ngeliat kayak gini dengan hasil yang kurang baik ya dari ChatGPT jadi bingung ya kan. Dan di sini saya akan praktekkan gimana cara mendesainnya sesuai dengan judulnya di sini ya. Create and Sell Template Canva. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan kepada Anda gimana cara buat template dan poster tadi ya dalam bentuk jadwal pelajaran anak. Nah, oke, kita langsung saja buka Canva-nya. Oke, setelah Anda buka Canva, ini adalah tampilan dashboard awalnya ya. Nah, di sini pilih buat desain pojok kanan atas di bagian sini ada beberapa menu ya, bisa entah kaos, papan tulis, konten, tegak, dokumen, dokumen A4 dan sebagainya. Nah, kalau tadi kan ChatGPT ngasih ide misalkan flyer atau poster. Poster itu ukurannya itu A3 ya. Jadi bukan A4. Kalau A4 itu kan kayak kertas HVS, jadi di atasnya dia ya. Nah, di sini kita pilih aja. Di sini ada beberapa ya, misalkan poster vertikal 2 sisi. Di sini dokumen, di sini poster juga tapi bentuknya horizontal, maka Anda pilih yang poster vertikal 2 sisi.
Ini aja, Anda pilih di sini, klik. Oke, sedang loading. Nah, nanti kan tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita akan bikin jadwal sekolah ya, jadwal pelajaran. Nah, di sini udah kasih dia template-template seperti ini, tapi kita nggak akan pakai, kita akan buat dari nol. Ya kalau kayak gini Anda tinggal tarik doang, Anda nggak dapat materi apa-apa dari video ini. Dan di sini di kanvasnya saya coba cari teksnya dulu ya. Teksnya misalkan misalkan ini ya. Ini terakhir yang saya gunakan, misalkan di sini saya tarik. Nah, Anda cari aja kalau mau ikutin tutorial ini yang bentuknya seperti ini. Misalkan di sini saya tulis, oh ini harus dipisahin dulu ya. Nah, biasanya kan ada satu gini ya, kita pilih pisahkan. Kemudian di sini kita salah pencet. Tarik dulu, di sini kita tulis jadwal. Kemudian di sini kita tulis pelajaran. Nah, jadwal pelajaran, kemudian kita satukan seperti ini. Satukan seperti ini dan kita blok dia, tarik, klik kiri, jadi sini, klik kiri di mouse, kemudian serong diagonal ke arah diagonal ke sini ya, diagonal ke atas. Kemudian klik kelompokkan. Fungsinya biar jadi satu. Nah, ini bisa kita sesuaikan di sini biar pas, kita taruh tengah. Dan di bagian belakangnya kita backgroundnya kita akan ganti warna ya, warnanya misalkan warnanya apa ya, misalkan di sini saya udah punya warna ya, contohnya ya hijau seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahin beberapa elemen ya agar menarik. Di sini kita pilih elemen aja. Nah, misalkan di sini saya tulis bendera ya, Anda bisa ikutin misalkan bendera. Oke, ini gambar bendera, klik aja lihat semua. Sudah klik lihat semua, kita lihat ini beberapa bendera. Di sini ada yang pro, ada yang gratis. Pilih aja yang gratis, misalkan ini kita tarik ke sini, kita perkecil, tarik lagi ke atas, misalkan ini kita buat kecil segini. Di sini ada gambar apa nih, rotasi ya, rotasinya kita buat segini aja, tarik. Oke, CTRC, CTRV. Nah, kita buat juga di sebelahnya biar sama. Oke, nah, kayak gini. Kita tambahin lagi ya, kayaknya kurang menarik nih kalau kayak gini, tapi agak besar kita buat. Nah, ini kita tarik ke sini aja dan ini kita buat seperti ini. Oke, yang ini juga sama, Ctrl C kemudian Ctrl V, tarik ke sini dan kita perbesar sedikit gambarnya, bisa dirotasi misalkan mau segini lah, ini kita buat segini, jadwalnya kita sesuaikan misalkan di sini. Cocokkan aja ya, jadi ini hanya gambaran aja, jadi nanti desain ininya nanti Anda jual. Oke, selanjutnya kalau jadwal pelajaran itu kan kita butuh gambar selanjutnya ya, misalkan buat nama-namanya kita pilih aja di sini kotak persegi panjang, persegi panjang. Kita pilih, oh ini kita pilih grafis ya, persegi panjang, pilih grafis. Kemudian kita cari gambarnya kira-kira yang mana menurut Anda terbaik dan bagus untuk didesain. Oke, misalkan ini ya, karena ini bentuknya panjang, misalkan jadwalnya cukup panjang, kita tarik coba ke sini bentuknya. Nah, kita buat segini aja, kita buat segini dulu. Cari lagi misalkan elemen lainnya masih di bagian yang sama, elemen, kemudian kita tulis ini kotak, pilih aja grafis lagi,
fungsinya kita akan buat di situ ini buat dia nanti kasih nama ya. Di sini misalkan dia nanti kasih nama Senin, Selasa, Rabu. Nah, di sini baru jadwal pelajarannya apa. Setelah udah kayak gini, ini kita blok lagi, kelompokkan, kemudian CTRL-C, CTRL-V. Seperti itu. Biar jadi sama seperti ini. Sekarang buat nyamainnya lagi sama, di blok lagi seperti ini. Ya, pakai klik kiri, CTRL-C, CTRL-C, kemudian CTRL-V, paste lagi. Nah, ini kita paste lagi. Nah, di sini. Kalau gambarnya kegedean, kita nanti kita blok lagi ini semua, kita kelompokkan dan kita tarik kayak gini. Nah, biar sama. Oke, misalkan kayak gini. Oke, oh ini jadwalnya kurang ke atas misalkan, biar dapat ininya. Oke, misalkan Anda ragu posisinya pas apa enggak di tengah, pilih posisi dan pilih tengah. Jangan ini. Sorry, yang ini nggak usah. Tadi ini aja pilih tengah kayak gini. Oke, sudah jadi seperti ini template-nya. Dan kita tinggal tambahin elemen-elemen selanjutnya, misalkan ya. Ini kan buat materi pelajaran penggaris misalkan. Kita tambahin di sini penggaris. Oke, pilih grafis. Nah, ini aja yang gratis, misalkan kita taruh sini. Kita perkecil. Ini jangan sampai nutupin dia. Klik aja mundur selapis biar ada di belakang. Kemudian yang gratis-gratis lagi. Oke, kita perkecil, taruh di sini. Ya, biar mempermanis ornamen aja sih di sini ya. Dan apalagi ya kira-kira? Biar awan misalkan, kasih elemen-elemen awan di sini. Oh, salah ketik saya, awan, sorry. Oke, ini pilih aja di sini. Nah, untuk awan misalkan kecil aja, kita kasih di kotaknya. Nah, untuk ini kita pilih aja Ctrl C, Ctrl V. Taruh misalkan di sini. Kemudian ini bisa juga ya, bisa klik kanan, kemudian salin, klik kanan lagi, terus tempel. Nah, di sini ada menyalin dan menempel Canva. Ada tutorialnya, tapi biasanya saya pakai ini ya, pakai keyboard. Ini bisa diperbesar aja, misalkan dibuat di sininya. Nah, ini kan ketutupan ya. Klik kanan, pilih lapisan, mundur lapis. Kemudian tambahin lagi, misalkan kita taruh di sini. Klik kanan, lapisan, mundur lapis. Oke. Kemudian apalagi misalkan yang mengandung sekolah-sekolah, misalkan sains, misalkan kita pilih grafis lagi. Nah, kayak botol-botol kayak gini, botol-botol laboratorium ya. Ini tinggal diklik aja, misalkan kita taruh sini. Diputer seperti ini misalkan. Ininya biar ada di belakang lapisan, mundur lapis. Nah, jangan sampai ngeganggu kotak ini ya, intinya ya. Kemudian misalkan apa lagi nih, di sini ada gambar bohlam, tarik sini misalkan. Oke, misalkan ini ini kegedean ya. Ini taruh sini, kita mundurin lagi ya. Kalau belum dapat, nah mundur 100 lagi. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya mungkin kita kasih sedikit-sedikit ini ya, biar bagus, rumput mungkin. Nah, pilih grafis lagi, selalu pilih grafis ya, biar bagus rumputnya. Nah, ini aja saya mau pilih.
buat di ornamen di bagian bawahnya. Karena latar belakangnya hijau, jadi saya buat seperti itu. Ini saya lebih kecil, tarik lagi sini. Oke, jadi deh seperti ini. Dan Anda bisa lihat hasil akhirnya misalkan di sumber besar seperti ini. Nah, ini dia hasilnya jadwal pelajaran nanti. Jadi Anda jual template ini, nanti anaknya tinggal tulis aja sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan terus mata pelajarannya apa aja. Seperti itu. Nah, cara buat ngejual ininya, caranya Anda tinggal klik aja di sini bagikan. Kemudian pilih tautan template. Nah, di sini buat tautan template. Klik lagi. Jadi kemarin ada yang tanya juga, Bang, kalau jual template Canva gimana? Nah, ini Anda udah ngedesain. Ini dia, tautan template-nya Anda klik salin. Link ini yang nanti Anda taruh ketika si pembeli itu telah berhasil melakukan pembayaran. Oke. Nah, setelah Anda mendapatkan link template-nya, di sini Anda tinggal jualin aja ke orang ke sini. Misalkan, kalau secara offline Anda jualin ke teman sekolah, atau ke teman orang tua, Bu mau nggak beli template saya gini, tinggal print aja. Atau kalau dia nggak mau ngeprint, Anda printin gitu. Kenain biaya cetak, bisa-bisa dua. Kalau jual produk digitalnya aja, ngeprint sendiri, harganya sekian. Tapi kalau misalkan mau produk fisiknya, ya Anda mau nggak mau harus dicetak ininya. Nah, mungkin kalau offline, kebanyakan dia bakalan minta secara ininya ya, hardcovernya ya. Jadi nggak digital. Nah, Anda bisa jualkan gitu. Misalkan kalau digital 20.000, misalkan kalau yang fisiknya nanti udah di printnya, udah jadinya harganya 30.000 atau 50.000, seperti itu. Bisa Anda jual seperti itu. Nah, problemnya gimana kalau jualan itu secara online, Mas? Kan saya bingung nih, ngebidik orangnya gimana. Untuk mencari orang dengan potensi pembeli yang mau ngeluarin duit segitu, gimana Mas caranya? Misalkan saya mau jual harganya 20.000 Mas template-nya buat anak-anak sekolah atau anak SD, SMP, SMA yang mau buat jadwal pelajarannya dia biar lebih menarik tampilannya. Di sini saya punya program namanya program Traktir Chicken Wing. Anda bisa kunjungi URL berikut ini atau Anda bisa cek di deskripsi video atau pin komentar yang sudah saya sertakan di video ini. Nah, apa sih program Traktir Chicken Wing ini? Nah, yaitu di program ini saya akan ajarin Anda cara mendapatkan prospek pembeli. Jadi kan di sini Anda udah buat produk digitalnya kan. Anda mau menjual secara online, tapi Anda bingung kan? Potensial orang yang mau beli itu gimana? Nah, di program Target Chicken Wing ini saya ajarin gimana caranya dapetin prospek pembeli. Setelah Anda klik linknya, nanti Anda akan masuk ke halaman landing page saya seperti ini ya. Di sini saya kasih tahu mau tahu cara dapetin prospek pembeli yang saya lakukan dengan bantuan AI. Dan tentunya di sini saya bantu cara buatnya dengan AI ya, nggak usah banyak mikir. Nah, di sini beberapa masalah mungkin Anda bingung ya, minimal pengalaman di dunia online. Ya, tidak harus tahu harus ngapain mulai dari mana. Terus Anda bingung, kesulitan untuk menjangkau prospek ya, seperti saya tadi katakan, Anda mau jual secara online tapi bingung cara dapetin prospek secara online itu gimana, sulit ngembangin database ya, karena ujung-ujungnya ketika Anda jualan produk digital, Anda harus punya database customer. Nah, Anda masih bingung juga nih cara buat database customer itu gimana cara online. Gaptek, nah ini pokoknya banyak ya orang sering gaptek namanya calon prospek pembeli yang berkualitas. Kadang udah masukin ke link WhatsApp, udah bikin grup ini, grup itu, tapi Anda nggak bisa memfilter calon prospek pembeli yang berkualitas di mana. Udah gitu nggak ngerti lagi gunain AI gimana dalam kesehariannya. Nah, di sini nanti saya ajarin semuanya. Promnya juga udah saya sediain dan nggak akan Anda dapatkan dimanapun. Ini promnya saya buat sendiri dan saya lakukan, jadi saya kasih ke Anda. Nah, di sini biar gampang ya. Di sini saya ajarin dulu. Pertama, yang penting adalah gimana cara bangun mindset simpelnya itu gimana, terus bagaimana cara buat daftar masalah ya. Jadi buat masalah dulu, kita harus tahu dulu problem mereka apa dan baru kita nanti bisa dapetin prospek pembeli itu yang berkualitas. Seperti itu. Kemudian saya juga ajarin juga cara membuat form perintah di AI-nya dan saya ajarin juga cara memfilter prospek beli. Nah, ini penting banget karena nggak semua orang yang follow Anda di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Telegram
itu 100% beli produk Anda itu enggak. Maka di sini harus difilter. Nah, di sini cukup Anda traktir saya 10 pieces chicken wing. Nggak harus Anda beliin chicken wingsnya. Ini hanya ibarat aja ya. Anda cuma bayar 82.000 ibarat kontraktir saya. Nanti saya kasih tahu. Nah, di sini ya. Nanti Anda dapat template-nya seperti ini, materi pembelajarannya. Mas, gimana materi pembelajarannya? Ya kan? Seperti ini nanti dalam bentuk Notion. Di dalam Notion ini ada videonya, tenang aja, di situ saya kasih cuplikannya. Gimana cara gunainnya, gimana mindsetnya. Ini hanya cuplikan aja yang nanti bisa Anda dapatkan dengan mentraktir saya chicken wing seharga 82.000 untuk mendapatkan prospek pembeli. Jadi setelah Anda udah bisa membuat desain Canva-nya, Anda tinggal langsung aja deh jualin menggunakan teknik yang saya buat di program Traktir Chicken Wing ini. Oke, mungkin sekian saja video tutorial kali ini. Video tutorial cara bagaimana membuat desain Canva dan menjualnya menggunakan ChatGPT dan Canva. Bagi Anda yang bingung mendapatkan prospek pembeli secara tertarget menggunakan ChatGPT, Anda bisa ikuti program Traktir Chicken Wing saya dengan cara klik link di deskripsi video ini. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.